Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah sepanjang hari ini. Terima kasih malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Biarlah yang haus dan lapar akan Engkau itu melimpahkan memberikan hidup kami. Terima kasih kebenaran-Mu yang menguasai seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang memerintah sepenuhnya atas hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur.
Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang memerintah, Engkau Allah yang berkuasa penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh alam semesta ini. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang memerintah atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan dan disanjung tinggi dan disembah. Terima kasih, terpuji dan termulialah nama-Mu. Haleluya. Bagi setiap kita yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin.
Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan hidup kami. Setiap hari Kau menindak hidup kami. Untuk kami Kau penuhi dengan hidup-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesabaran-Mu bagi kami. Terima kasih buat ketekunan-Mu bagi kami. Terima kasih buat ketulusan-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Apa yang Kau alami kini, mungkinkah dapat Engkau
Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Hatiku mengasihi, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati. Sekali katakan, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hati. Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Kami datang dengan hati kami yang terbuka Tuhan. Engkau yang mengenalnya, Engkau yang menyegarkannya kembali Tuhan. Dalam persekutuan ini, biarlah kiranya sukacitamu melimpah bagi kami semua. Kami boleh mengalami kemerdekaan di dalam roh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menghirup nafas-Mu hari ini. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua. Oke, sekarang kita masuk dari ini ya, firman Tuhan pilihan ya. Hanya Kristus akhir zaman yang bisa memberi manusia jalan hidup yang kekal. Oke. Hanya Kristus akhir zaman. Oke. Tentu kita sudah terbiasa dengan nama Kristus ya. Nama Kristus itu adalah Kristus itu sendiri artinya manusia yang diangkat ya, atau yang dipilih, atau yang diurapi, ditahbiskan. Ya. Namun saudara, kita tahu bahwa jadi ketika dikatakan Kristus akhir zaman, saudara, itu berarti saudara Kristus yang sudah disempurnakan ya. Gimana caranya ngomongnya? Disempurnakan gitu. Jadi sudah tahap akhir kira-kira begitu. Jadi arti dari perkataan ini,
Kenapa hanya Kristus akhir zaman? Tentu berarti ada bedanya dengan Kristus mula-mula gitu loh. Kalau Kristus akhir zaman berarti sudah melewati proses gitu, sudah melewati waktu. Ya, supaya jangan ini ya. Jangan bingung ya dengan perkataan Kristus akhir zaman. Esensinya sama saja gitu ya. Hanya saja ketika dikatakan Kristus akhir zaman berarti itu yang sudah melewati generasi ke generasi. Ibaratnya Kristus akhir zaman itu Kristus yang akhir gitu. Esensinya tetap Allah. Ini bukan berbicara mengenai manusia, ini berbicara mengenai Allah itu. Kenapa harus dibedakan menjadi Kristus akhir zaman? Itu adalah demi menolong pikiran kita manusia ya. Karena kan pikiran manusia kita itu apa? Arus searah gitu loh, bukan arus bolak-balik gitu. Harus jalan gitu. Dia jalan lurus gitu. Nah, jadi yang kita kenal selama ini kan kepercayaan manusia itu adalah kepercayaan yang statis, tidak bergerak. Makanya banyak orang ngotot gitu loh. Allah itu ini loh. Kalau nggak seperti ini itu bukan Allah gitu. Allah itu kudus. Siapa yang mau menghadapnya harus kudus gitu. Nah, kudusnya itu telah disalah mengerti ya oleh banyak manusia gitu. Jadi ketika Tuhan mulai tampil secara umum gitu ya, orang-orang yang agamawi ya dari agama apa saja saudara, itu sulit sekali menerima kalau Allah itu menerima semuanya gitu. Ketika masing-masing kitab dibuka katanya gitu. Itu pengertian orang itu selalu berbeda-beda gitu. Ketika Tuhan, kalau kita lihat perumpamaan Tuhan Yesus ya, itu kan pada akhirnya itu undangan itu dikirim ke jalan-jalan, ke simpang-simpang katanya. Karena orang-orang yang dianggap kelas 1 itu malah cuek terhadap undangan itu gitu loh. Tidak menghargainya. Wah, marah dong yang punya hajatan gitu. Karena nggak ada yang mau datang gitu. Banyak sekali alasan gitu. Maka disitulah orang-orang yang merasa dirinya kelas 1 gitu dalam kerajaan sorga akan ketinggalan gitu. Dan akan iri melihat orang-orang yang rasanya nggak layak untuk dipanggil gitu. Malah mereka di depan gitu. Kejadian itu akan terjadi di akhir zaman gitu. Ya, yang sudah merasa dirinya berkenan itu, wah, merasa dirinya pokoknya kalau mati pasti surga lah gitu, masuk surga gitu. Itu akan kecelek gitu. Karena nggak mau bertumbuh terus. Tiba-tiba orang yang baru percaya, tiba-tiba pengenalan dia akan Tuhan itu melejit gitu. Manusia itu lupa kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu. Ya. Jadi saudara, ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan yang baru ini,
teguhkan hatimu ya. Baik. Jalan hidup bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh siapapun. Dan juga bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah oleh siapapun. Ingat ya perkataan-perkataannya. Jadi perkataan-perkataan ini sungguh membuat setiap orang siapapun dia mesti mencari Tuhan. Nggak ada yang boleh merasa sudah punya jalan hidup. Sudah tahu jalan hidupnya. Nggak bisa gitu. Segala sesuatu kesombongan, sok tahu, sok dekat. Itu sangat dibenci di sorga. Gitu. Merasa sudah teguh berdiri. Merasa sudah bisa mendengar suara Tuhan. Itu sangat dibenci di sorga. Saudara, terhadap orang yang berdosa ketika di zaman kasih karunia ketika Tuhan datang ya. Tuhan itu justru memberi perhatian malahan gitu. Kayak dibela dia gitu. Makanya orang-orang ahli Taurat itu kayak apa gitu loh. Ini pasti nggak nabi lah ini. Kalau dia nabi, pasti mengenal kami kira-kira begitu gitu. Pasti akan sharing ke kami gitu-gitu kira-kira. Ini kok malah seringnya ngobrol sama apa namanya? Sama pemungut cukai, sama pelacur, kan gitu kan zaman Tuhan Yesus. Sama orang-orang timpang, orang-orang sakit gitu kan. Kalau Taurat saudara, kalau orang mengalami cacat, sakit gitu di zaman Taurat, itu pasti dianggap kena kutuk gitu. Jadi orang-orang ahli-ahli Taurat itu, orang Farisi itu apa kayak jijik melihat orang-orang sakit itu, orang-orang pendosa itu gitu loh. Jadi ketika Tuhan datang kepada mereka gitu, menolong mereka, menyembuhkan mereka gitu ya. Bahkan tanpa diundang pun Tuhan malah hadir gitu, malah dia mau datang ke rumah Simon. Ya. Malah dia datang ke rumah pemungut cukai, Sakeus gitu kan. Mungkin Sakeus itu terkenal apa ya, kejam gitu ya, mungkin merampas harta orang kira-kira begitu gitu ya, pungut pajak gitu kan. Tapi justru Tuhan datang ke rumahnya gitu ya. Jadi jalan hidup bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh siapapun. Jadi orang-orang yang berjuang ingin mempelajari kitab suci gitu. Bahkan mereka itu mengagung-agungkan kitab suci itu. Bahkan mungkin mereka rela membela mati-matian gitu. Jadi kalau ada yang menyimpang itu, wah dia akan mungkin habis-habisan mempertahankan dalilnya gitu. Justru orang itu yang merasa dirinya punya jalan, justru nggak memiliki jalan itu gitu. Ya. Jadi jalan hidup bukan sesuatu yang bisa diraih katanya kan, yang bisa dimiliki oleh siapapun, dan juga bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah oleh siapapun. Ini karena hidup hanya bisa berasal dari Tuhan. Yang artinya hanya Tuhan sendiri yang memiliki hakikat hidup. Dan hanya Tuhan sendiri yang memiliki jalan hidup. Nah, itu kebenaran yang absolut. Nah, gitu. Inilah yang membuat setiap orang yang ingin memperoleh hidup tidak bisa
merasa dirinya itu layak untuk memperoleh hidup itu. Jadi ada satu prakondisi ya. Untuk kita itu tetap memperoleh hidup itu. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Gitu. Ya, nah, jadi hidup itu diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya, tentu saudara, dia memperhatikan siapa orang yang menghargai hidupnya. Siapa orang yang cepat puas dengan hidup itu gitu. Cepat puas lalu tidak mencari lagi hidup itu. Maka hidup orang itu akan berhenti di situ, bahkan akan menjadi hambar. Ya. Nah, saudara bisa mengetahui pertumbuhan hidup seseorang adalah melalui pertumbuhan hidup saudara sendiri. Gitu. Itu penting ya, saudara pahami gitu. Bagaimana kondisi orang? Apakah mereka masih mempunyai hidup atau hidupnya itu hanya apa ya? Hanya hidup yang kayak dibuat hidup gitu loh. Bukan hidup yang mengalir dari tahta. Orang-orang hidup itu kelihatannya hidup padahal sudah mati. Nanti akan ketahuan saudara kalau orang itu akan menghadapi masa akhir zaman dalam hidupnya. Akan ketahuan. Banyak sih yang istilahnya karena beratnya tekanan hidup itu ada yang belum sampai di akhir zaman hidupnya itu sudah tak punya semangat hidup lagi gitu. Atau banyak yang memang tertipu ya. Atau disambar sama iblis. Ada yang seperti itu. Ada yang disambar sebetulnya gitu. Nah, namun apapun itu, kehidupan di dunia kan bukan segala-galanya. Bukan akhirnya. Kan ada kehidupan yang akan datang. Ada kehidupan di alam roh yang harus mereka lanjutkan. Jadi kalau selama di muka bumi ada penasaran-penasarannya, maka di alam roh itu pasti sebelum ada penyelesaian, maka dia akan dikejar-kejar oleh masalah itu gitu. Sampai kapanpun. Makanya saudara, kalau kita tidak mempunyai hidup ketika masa untuk memperoleh hidup itu masih ada gitu, maka kesempatan berikutnya tidak semudah yang kita bayangkan. Ingat, hidup itu hanya berasal dari Tuhan. Itulah hidup yang kekal. Itulah hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita menyanyiakan hidup itu, penyesalannya itu saudara seumur hidup atau kekal gitu. Itu neraka saudara. Jadi neraka bukanlah sekedar dibakar gitu ya. Kadang-kadang saudara, karena orang nggak mengerti apa itu neraka, apa itu surga yang sesungguhnya. Banyak mereka itu gini saudara, udahlah ke neraka lah gitu. Nggak ngerti apa yang dia ngomong gitu. Nggak mengerti. Nanti baru mati baru tahu gitu. Setelah melewati ratusan tahun hidupnya gitu. Bayangkan saudara hidup begitu-begitu aja. Terus akan diperhadapkan dengan keadaan yang sama. Nggak memperoleh damai gitu loh. Selalu saudara, karena kan di lingkungannya kan berjumpa dengan, ini kalau cerita yang sudah meninggal ya.
itu kan akan bertemu dengan orang-orang, kalau dia pasti akan bertemu dengan orang-orang yang sejenis gitu loh. Kalau dia penipu, wah selama di muka bumi hebat dia nipu gitu. Hebat gitu kan, menyembunyikan dosanya gitu. Hebat berdusta. Gitu ya. Nampaknya di luar dia kudus sekali gitu, tapi di belakang dia itu hidupnya tuh nggak benar gitu loh. Jadi bisa dari mukanya, mungkin dari perkataannya kudus gitu, hebat lah gitu, kayaknya udah setara dengan malaikat lah kekudusannya gitu ya. Kalau di luar, tampilan luar gitu loh, mungkin kalau dia seorang pendeta gitu, pengkhotbah gitu, santun sekali gitu. Dari senyumannya diatur, kan bisa diatur semua toh. Dari kata-katanya, dari pakaiannya, dari gayanya gitu kan. Bisa dibuat hebat gitu loh. Karena kan bisa dipelajari toh. Ada sekolahnya gitu. Cara berkhotbah, intonasi, tingkatan bicara gitu. Wes. Nah, tahukah saudara? Kalau itu berjumpa dengan orang-orang yang sejenis, dia akan ngomong dalam hatinya, aku tahu kamu pasti kayak gini. Karena dia seperti itu. Gitu. Bayangkan saudara, berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Betapa tidak damainya. Orang licik berjumpa dengan orang licik. Betapa capeknya, saudara. Tetapi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang jujur, akan bertemu dengan orang-orang yang jujur gitu loh. Enak ya kalau bertemu dengan orang-orang yang jujur ya. Orang yang pemurah, bertemu dengan orang yang pemurah gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka itu di satu kota gitu ya. Satu kota misalnya di alam roh ini ya. Saudara bayangkan nanti. Begitu mereka berjumpa. Karena kan jadinya alam roh itu jadi luas sekali. Nggak ada lagi batasannya. Bayangkan saudara, penduduknya triliun saudara. Triliun. Karena kan tiap generasi berapa miliar gitu loh. Sudah berapa generasi saudara? Kalikan aja. Triliun. Jadi bayangkan itu berjumpa satu dengan yang lain. Coba saudara lihat kan di bangsa kita sekarang kan. Bayangkan pemerintahan kita. Wah sudah terpecah saudara di kabinetnya gitu. Wah kalau dengar-dengar itu. Wah. Bagaimana hidup seperti di antara orang-orang yang licik gitu. Tapi coba saudara bandingkan. Kalau misalnya tinggal di antara orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tulus, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang ramah gitu ya. Wow, itulah surga, saudara. Saling menolong kan, saling membantu kan itu. Oh, memuji dengan tulus gitu kan. Saudara, orang-orang yang sudah melalui penghancuran dalam hidupnya akan bertemu dengan orang-orang seperti itu pada kehidupan yang akan datang. Gitu loh maksudnya, saudara. Ya, jadi saudara, ketika dikatakan Kristus akhir zaman yang bisa memberi manusia jalan hidup yang kekal. Ya, baik kita baca ya. Mari nikmati setiap perkataan-perkataannya ya. Dan hanya Tuhan sendiri yang memiliki jalan hidup. Dengan demikian, hanya Tuhanlah sumber hidup dan sumber air yang abadi. Sejak Dia menciptakan dunia, Tuhan telah melakukan banyak pekerjaan yang meliputi vitalitas hidup. Telah mengerjakan banyak pekerjaan yang memberikan hidup bagi manusia dan telah membayar harga yang mahal agar manusia
bisa beroleh hidup. Kita ini hasil ketekunannya. Gitu. Kalau saudara bisa mendengarkan perkataan-perkataan ini dan bisa mengerti, bisa menerimanya, bisa membayangkannya, maka itu adalah hasil pekerjaan Tuhan bagi hidup saudara. Kalau saudara bisa ada di sini, mendengarkan perkataan-perkataannya, mendengarkan firman ini, bahkan mendengarkan perkataan-perkataan yang baru dalam hati saudara, yang bisa saudara renungkan, yang bisa saudara imajinasikan, gitu. Bayangkan, yang bisa saudara kontemplasikan, gitu. Itu adalah hasil daripada pekerjaan Tuhan atas hidup saudara. Nah, apabila memahami itu, maka kita akan semakin menghargai Tuhan, menghargai hidup itu. Dan akan merasa bersalah sekali saudara, kalau sampai kita menyanyiakan hidup itu. Kita akan merasa rugi sekali kalau kita itu harus muram gitu, harus kesal gitu ya. Rasanya gak enak sekali, rugi sekali gitu. Karena itu kan akan menggerogoti hidup kita. Itu akan menggerogoti semangat kita untuk hidup gitu. Ini karena Tuhan sendiri adalah hidup yang kekal. Dan Tuhan sendirilah jalan kebangkitan bagi manusia. Tuhan selalu hadir dalam hati manusia. Dan dia selalu tinggal di antara manusia. Nah, dari sini kan agak, ini sedikit ya, agak jelas sedikit ya. Mengenai apa sih artinya Tuhan berinkarnasi itu. Apa sih artinya Tuhan menjadi manusia? Apa sih artinya Kristus akhir zaman? Kalau Kristus yang awal itu sendiri. Tapi Kristus akhir zaman itu sudah bermultiplikasi. Nah, gitu. Ia ada di antara kita. Bahkan ketika kita sendiri pun kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan yang menjadi manusia itu. Dan dimanapun setiap kita berada, bisa punya kesaksian yang sama. Mengalami persekutuan dengan manusia Allah itu. Dan kita semua bisa bercerita tentang Tuhan yang kita alami. Dan itu tidak akan berbeda pengalaman kita satu dengan yang lain. Sekalipun kita ada di tempat yang berbeda. Sekalipun kita itu suku yang berbeda. Agama yang berbeda. Bangsa yang berbeda. Itulah arti Tuhan ada di antara kita. Gitu. Jadi kalau gereja mula-mula mereka membayangkan secara roh saja. Ya. Tetapi kita yang hidup di akhir zaman bisa membayangkan atau menghidupi Kristus yang nyata senyata kita memegang tubuh jasmani kita ini. Oh, itu butuh kepercayaan yang tulus. Itu butuh butuh iman yang sangat tulus gitu. Bayangkan tadi ya bagaimana, apa sih perbedaannya Kristus? Apa sih perbedaannya Kristus mula-mula dengan Kristus yang sekarang? Sama Allah, sama-sama Allah. Gitu. Jadi saudara dengan pemahaman ini, saudara bisa punya iman yang teguh, bisa membantah semua
doktrin-doktrin manusia tentang Allah. Ya, mereka itu saudara mencoba mengenal Tuhan dengan kepintaran mereka. Nggak bisa. Ya. Jadi saudara, kalau nanti saudara punya kesempatan dipertemukan dengan orang-orang itu, saudara akan melihat Tuhan itu sendiri mengajari mereka melalui mulut saudara. Nah, itu sampai seperti itu Tuhan menaklukkan semua manusia. Ya. Sampai seperti itu caranya. Makanya saudara, sekarang ini saudara, Tuhan memberikan kepada kita begini. Memberikan di dalam hati kita, karena hidup ini panjang gitu, hidup ini kekal gitu, maka kita itu kan akan gini loh, akan semakin sabar menunggu waktu kita. Semakin sabar kita menunggu dirilis sama Tuhan. Tetapi sekaligus juga di dalam hati kita itu ketika kita masuk dalam pelatihan-pelatihan Tuhan, kita itu punya satu keberanian percaya bahwa kita pasti berhasil. Nah, gitu. Karena apa? Karena Tuhan yang hidup dalam kita. Tuhan yang merendah hidup kita. Gitu. Tuhan yang mendapatkan hidup kita. Jadi kita punya satu keyakinan gitu. Mau orang bilang apa tentang kita, selama kita punya hati yang tulus dan murni, tangan kita akan dipegang oleh Tuhan. Setiap kali kita datang sama Tuhan, Tuhan tangannya terbuka. Artinya gini saudara, kita bisa menatap mukanya, wajahnya, dia menerima kita. Nggak menolak kita. Saudara kan pasti tahu ya gimana caranya. Apa saudara pernah sinis sama orang ya? Pernah ya? Dan saudara akan tahu apa yang membuat saudara sinis sama orang. Karena apa? Karena mungkin dia itu punya kelicikan dalam hatinya. Nah, ketika engkau datang kepada Tuhan, saudara tahu kan, entah saudara licik atau tidak kan? Nah, jadi selama kita punya hati yang tulus, kita akan tahu apakah Tuhan itu sinis sama kita atau enggak. Tapi karena hati kita senantiasa minta diterangi oleh Tuhan, Tuhan tunjukkan Tuhan. Sama seperti Petrus itu. Ketika ditanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain ini? Petrus menjawab, hatiku mengasihimu. Tapi aku nggak ngerti Tuhan. Apakah aku mengasihi engkau atau tidak? Hanya engkau yang tahu. Ditanya lagi sama Tuhan. Dipanggil nama kita. Lalu kita menjawab, hatiku mengasihimu. Tapi aku nggak tahu Tuhan. Lalu kita jawab lagi. Hatiku ingin mengenalmu. Saudara akan tahu apakah saudara benar-benar ingin mengenal Tuhan atau tidak. Saudara bisa jawab sendiri. Dan saudara seperti ditanya oleh Tuhan, beneran kamu ingin mengenal aku? Lalu, coba ketika engkau menghadapi kehidupanmu, apa yang kau prioritaskan? Coba lihat. Dengan masalah kecil saja, engkau sudah mau mundur. Coba lihat. Lalu kita mau jawab apa sama Tuhan? Apa yang bisa kita jawab untuk membela diri kita? Nggak ada kan? Tuhan, engkau yang tahu. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, saudara. Di saat yang sama,
Tuhan melakukan cara yang lain untuk mendapatkan hati kita kembali. Dia menjadi penggerak. Oh, belum ya. Tuhan sendiri adalah hidup yang kekal dan Tuhan sendirilah jalan kebangkitan bagi manusia. Tuhan selalu hadir dalam hati manusia dan dia selalu tinggal di antara manusia. Dia menjadi penggerak hidup manusia, akar keberadaan manusia, dan simpanan berlimpah bagi keberadaan manusia setelah dilahirkan. Dia membuat manusia dilahirkan kembali dan memampukan manusia untuk hidup dalam setiap perannya dengan gigih. Saudara, dulu saudara kata kelahiran kembali itu seolah-olah kapan kita dibaptis? Kapan kita bertobat sesudah dewasa? Seolah-olah itulah hari kelahiran kembali. Kapan kita menerima Yesus? Mengaku dengan mulut kita. Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Seolah-olah agama Kristen itu sama dengan agama seberang yang harus bersahadat. Ya kan? Kita tuntun orang terima Tuhan Yesus. Namun apakah mereka kita ajarkan bagaimana menerima hidup Kristus yang benar? Kalau kita tidak pernah punya pengalaman melihat Kristus hidup di dalam kita, bahkan menggerakkan kita, menyemangati kita, bagaimana kita bisa ajarkan orang lain sementara kita nggak ngerti apa itu dilahirkan kembali yang sesungguhnya? Kita hanya bersahadat. Karena apa? Oh, barang siapa mengaku dengan mulutnya, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, gitu kan. Makanya saudara, orang muak dengan kekristenan. Coba lihat sekarang yang baru-baru ini saudara. Aduh, itu dicibir loh. Pendeta GBI lagi saudara. Karena apa saudara? Membela sesuatu yang janganlah ambil ranah mula. Itu ranah dunia. Tapi saudara di kitanya dia ngomong, enggak, saya benar-benar waras, saya melakukannya bla bla bla. Jadi sekarang saudara pendeta-pendeta itu sudah kayak selebritis saudara. Orang kasihan lihatnya. Jadi sama aja dengan tokoh-tokoh politik saudara. Jadi demi kenyamanan dia supaya nanti ada, itu bayangkan saudara itu, wah. Ngomong itu menyanjung-nyanjung gitu. Wah, itu membuat, hey. Jadi bagaimana dia saudara mau apa namanya menjelaskan tentang kelahiran kembali. Kalau ngomong di mimbar hebat saudara ngomong kelahiran kembali itu saudara. Kayaknya sudah turun naik lah sorga gitu saudara. Kayaknya pokoknya orang paling dekat lah dengan Tuhan gitu. Pokoknya apa yang dia ngomong itu sudah pas sekali lah gitu. Udah kayak Tuhan lah yang ngomong itu. Nanti kecelek, sekarang aja udah kelihatan gitu. Sudah ketahuan. Dan sekarang saudara, ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan ini dan saudara menghidupinya, merenungkannya, maka semua kita pasti mengerti apa itu Kristus ada di antara kita.
Dia selalu ada di hati kita katanya. Oh. Jadi saudara, kepercayaan kita, iman kita itu teguh sekali gitu. Alam maut tidak bisa menguasainya. Nggak bisa diganggunya kita. Jadi kalau misalnya saudara bisa membayangkan ya alam roh itu ya. Atau alam roh itu kan sebetulnya kan lebih nyata katanya kan. Karena alam materi ini bisa berubah semua. Kan kalau kita lihat tubuh kita sekarang ini kan kita kan masih bisa membayangkan, kita belum melewati satu batas usia kita berapa gitu. Ya. Tapi kan nanti kan kita akan, ketika kita mendengarkan perkataan bahwa kita hidup selama-lamanya, kan ada yang berubah dalam pola pikir kita kan. Kalau dulu kan kita itu serba saudara, serba semuanya apa? Wah, dunia ini Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Jadi yang hidupnya itu kayaknya gimana gitu, nggak bisa melihat jauh ke depan gitu loh. Karena selalu dibayang-bayangi dengan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan diibaratkan sebagai kiamat gitu. Tetapi sekarang kan kita melakukan semua apa yang kita bisa lakukan. Tapi ada satu begini, eman-eman dalam hidup kita gitu. Istilahnya kita tidak memporsir tenaga kita. Akan ada satu masanya di mana kita itu diizinkan menikmati hidup. Makanya saudara coba antara Lazarus dan orang kaya, coba saudara renungkan. Kenapa Lazarus itu ada di pangkuan Abraham? Apakah karena imannya? Apakah karena imannya? Coba. Adakah di sana jelaskan tentang iman? Apa? Adakah? Mana ada? Apakah kita ketahui bagaimana hidupnya Lazarus? Pokoknya yang kita tahu di cerita itu, si orang kaya itu juga dia sebetulnya kan dia masih punya hati terhadap saudaranya. Dan tidak diceritakan di sana bagaimana orang kaya itu mungkin hidup dalam perzinahan. Enggak ada cerita tentang itu. Yang ada cuman begini. Waktu mereka sudah di alam roh, yang ada cuman begini. Abraham bilang kayak gini. Kamu selama di bumi, hidupmu sudah enak. Sementara si Lazarus nggak pernah enak hidupnya. Di bumi menderita dia. Apalagi dengan sakitnya lagi. Dengan boroknya lagi. Dia hanya yang menghiburnya itu cuma anjing saja. Yang menjilat luka-lukanya. Tapi dia nggak bersungut-sungut dengan itu. Makanya sekarang aku izinkan dia itu menikmati. Dia sekarang boleh menikmati hidup. Jadi si orang kaya itu nggak gini saudara, dia nggak ada mempersatukan siapa, dia langsung ini saudara. Iya ya. Sekarang coba kamu nikmati ini. Ibaratnya Tuhan ngomong kayak gini. Kalau kamu lolos nanti dari sini, kalau kamu bisa mengucap syukur dalam keadaan kamu sekarang kekeringan, kamu itu haus sampai kekeringan, biasanya kamu ini menikmati semua minuman yang enak-enak. Sekarang kalau kamu bisa bersyukur untuk jangka waktu tertentu, siapa tahu nanti aku berkemurahan. Aku balikkan lagi keadaanmu. Dari situ saudara kita punya gambaran tentang hidup yang kekal itu saudara. Jadi kalau dari sekarang kita boleh mengucap syukur. Cobaan
yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Saudara, kalau kita bertubi-tubi ngalaminya, aduh, kita akan menyalahkan perkataan itu. Benar gak? Mana Tuhan? Itu sudah melampaui kekuatanku Tuhan. Gak kuat lagi Tuhan. Kamu mau pulang? Iya Tuhan gak kuatnya. Anak gak punya kekuatan lagi. Oke, sekarang. Kamu tahu gak? Aku ikut merasakannya. Karena aku yang adalah Allah sedang hidup di dalam engkau. Oke. Gimana sekarang? Kalau kita merenung, kita akan bilang sama Tuhan. Begitukah Tuhan? Masa sih Tuhan? Iya. Ah, nggak percaya, nggak percaya. Terus gimana lagi aku mau bilang? Makanya Tuhan bilang, pegang firmanku. Pegang perkataanku. Apa yang kukatakan tidak ada dusta. Aku nggak bisa berdusta. Memang seperti itulah keadaannya. Itulah sebabnya aku sampai mati di kayu salib. Itulah artinya aku menanggung semua dosa manusia. Termasuk semua penderitaanmu aku sudah tanggung. Ayo. Yang kamu alami itu sedikit. Ibaratnya kalau aku minum seteguk cawan murka, kamu itu sak tetes. Kamu hanya bisa menanggung untuk dirimu sedikit, untuk kelompokmu sedikit. Aku menanggung seluruh dosa dunia. Bukan hanya hidup yang sekarang di zamanmu, untuk zaman yang akan datang selama-lamanya. Selama hidup ini berjalan terus, aku sudah menanggungnya semua. Dan itu firman. Ketika aku ngomong itu, ketika aku bicara itu, maka itu sudah terjadi. Itu kata Tuhan. Ayo. Masihkah kita bersungut-sungut akan hidup kita? Apa kita nggak sabar? Kita, apa namanya ya, menekuni pekerjaan kita. Bukan masalah kita itu untung banyak. Kalau saudara namanya sudah berdagang, kadang-kadang pikirannya untung aja. Saya dulu kayak gitu soalnya. Makanya ketika jualan nggak laku, kayak jualan istri saya nggak laku gitu ya. Buat 40 kue yang laku 4 biji. Pulang 36. Coba gimana rasanya? Kenapa Tuhan nggak membuat mujizat? Laku saja langsung 40. Pulang dengan sukacita. Bayangkan sudah bangun jam 4:30 saudara waktu itu. Semangat bikin kue. Jadi kadang-kadang waktu kami nggak jualan lagi gitu kan. Ada orang yang jualan kue. Nggak enak sekali. Laku saudara. Pie. Nggak mengikuti prosedur gimana gitu ya. Tapi laku loh saudara. Lalu kenapa kita yang sungguh-sungguh yang sudah benar-benar ingin menunjukkan kepada dunia nggak laku gitu? Kenapa kita nggak mendapatkan mujizat? Kenapa nggak turun uang dari langit? Ya kan? Sekarang hidup kita bukan masalah untung dan rugi. Tapi apakah kita menjalaninya dengan penuh pengabdian? Jalani saja. Emang kalau nggak laku kenapa? Oh, berarti kamu nggak benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Mungkin kamu nggak disuruh jualan kue.
Lalu ya kita bilang, kenapa Tuhan nggak tuntun saya? Memang iya, dia izinkan kita berjalan. Lalu saudara, dia tunggu kita. Ketika kita lagi ngantar kue, pulang bawa, dia tunggu kita di depan pintu. Dia tanya kita, tapi kita nggak dengar. Tuhan menanya dengan girang, gimana? Dia pura-pura nggak tahu saudara kalau nggak laku gitu kuenya. Gitu. Dia kan maha tahu kan, dia tahu gitu. Tapi dia sengaja nggak tahu supaya ceritanya enak gitu. Tuhan sengaja nggak tahu kalau jualan kita nggak laku. Lalu ketika kita sampai di rumah, Tuhan tanya, gimana jualannya? Kok muram? Istri saya nangis. Aduh. Kalau sekarang enak ceritainnya, saudara. Kalau dulu, saudara, hancurnya hati. Hidup kita yang kita jalani, saudara, semua berharga. Kegagalan kita mengambil keputusan. Itu semua hidup, saudara. Gak usah sesali. Jalani saja. Sekarang, kamu sudah capek kan? Dia memanggil orang-orang yang sudah capek akan hidupnya. Yang sudah menderita. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Aku akan berikan kamu jalan. Oh, saudara, dia itu membimbing kita dengan tenang. Lanjut ya. Berkat kuasanya dan daya hidupnya yang tidak terpadamkan. Daya hidupnya. Hidupnya dia ya. Yang tidak terpadamkan. Manusia telah hidup dari generasi ke generasi. Dan selama itulah kuasa hidup Tuhan telah menjadi landasan bagi keberadaan manusia. Dan yang untuknya Tuhan telah membayar harga yang tidak pernah dibayarkan oleh manusia biasa manapun. Saudara tahukah sekarang saudara? Ada kumpulan orang-orang. Karena saya suka memperhatikan saudara keadaan bangsa kita, saudara. Itu saudara ada kumpulan orang-orang yang mereka itu sudah begini, saudara. Jadi mereka sudah, karena selama ini saudara, pemerintahan kita itu kayak dikendalikan oleh satu kelompok yang namanya oligarki. Jadi pemerintahan itu sudah ada yang men-setting gitu. Jadi saudara, dengan diam-diam saudara, orang-orang yang tersadarkan dari lintas agama. Memang sih karena memang aliran dari agama ini ya, itu mungkin mereka mendominasi sama seperti kelahiran kebangkitan nasional dulu ya dari 20 apa? 20 Mei dulu ya, hari kebangkitan nasional kan? Itu kan tahun 1908 ya. Ya kan? Iya, 1908 kan pertama kebangkitan ini ya. Pemuda-pemuda yang ini ya. Nah, saudara, itu kan memang itu didominasi ya oleh orang-orang mereka ya. Dulu ya, bagaimana memperjuangkan untuk mendirikan negara ini gitu. Dan itu sepertinya sekarang itu lahir lagi, muncul lagi. Jadi mereka membuat kriteria. Jadi semua orang bisa jadi presiden gitu. Tapi justru sekarang siapa yang tidak layak jadi presiden? Mereka buat kriterianya gitu. Jadi kayak ada satu apa ya? Satu perubahan. Jadi
Ke depan nggak boleh lagi istilahnya bagaimana caranya, kita mesti pikirkan. Jadi orang-orang ini kayak kumpul gitu ya. Jadi mereka itu buat satu ide bagaimana supaya ini loh, kita kan sudah tahu bobroknya sistem perpolitikan kita. Mereka sudah tahu, jadi mereka itu kayak merumuskan gitu. Jadi ini yang dikatakan sebetulnya dari generasi ke generasi, saudara. Tuhan itu memperbaiki seluruh sistem ini, saudara. Orang-orang itu makin sadar, saudara. Semua manusia makin sadar. Jadi saudara mesti bisa melihat pergerakan Tuhan atas seluruh alam semesta. Nggak lagi bilang begini, oh nggak, sudah lewat masanya, saudara. Oh, dunia ini diperintah oleh iblis gitu. Sudah lewat. Karena iblis sudah dikalahkan. Dia sudah retire. Dia menjadi kuat selama ini karena orang tidak pernah melihat Tuhan yang sedang yang berdaulat atas segala sesuatu. Selama ini orang berpikir, saudara, mungkin kita juga. Kita berpikir kayak Tuhan itu nggak melakukan apa-apa. Tapi firman-Nya sekarang, Tuhan berdaulat atas semua. Makanya namanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan Dia tidak dibatasi oleh agama. Gitu. Ya. Sekarang mereka muncul, saudara, itu menerangkan tentang Tuhan itu. Mungkin itu dari pikiran mereka, tapi mereka tidak sadar Tuhan berbicara melalui itu. Mungkin orang itu pun gak sadar. Karena orang-orang pada keluar dari dari kotak yang selama ini mengotak mereka. Jadi ketika kotak itu terbuka gitu, disitulah Tuhan masuk. Disitulah pengertian-pengertian. Walaupun Tuhan nampaknya gak kelihatan, tapi ketika kita bicarakan Tuhan yang seperti ini, tahukah saudara, yang paling pertama bisa merasakan perubahan itu adalah saudara sendiri. Lihat saudara, semangat hidup saudara, lihat berubah gak? Cara saudara melihat hidup saudara, ketika saudara sekarang melihat zaman kekekalan gitu, saudara akan semangat menjalani hidup saudara sekalipun nampaknya saudara nggak melihat titik terang. Tapi karena saudara menerima Tuhan, melihat pekerjaannya yang sifatnya kekal, engkau akan menjalani kehidupanmu setiap hari dengan penuh ucapan syukur tanpa bersungut-sungut. Engkau akan berlatih mengucap syukur senantiasa. Itu datang dengan sendirinya ketika engkau mendengarkan perkataan-perkataan ini. Dan engkau mempercayainya. Dan diam-diam dalam hatimu engkau bicara sama Tuhan. Oh begitu Tuhannya. Ternyata engkau hidup dalam aku Tuhan. Oh benarkah begitu? Maka engkau akan mendengarkan perkataan-perkataan yang baru setiap hari. Dia menyemangati engkau. Ketika dia tempelak engkau sadar, engkau bertobat. Lalu engkau berdoa kepada Tuhan. Engkau semakin hati-hati bertindak setiap hari. Ketika engkau bangun, rasanya rugi sekali kalau engkau tidak mendengarkan perkataan Tuhan dalam persekutuan ini. Hidup mulai berubah gitu. Maka saudara, ketika engkau dipercayakan sesuatu yang lebih daripada orang lain di sekelilingmu, engkau akan tahu cara menghargainya. Mungkin sekali-sekali engkau masih gagal. Tetapi karena engkau sudah mulai mengenal Tuhan, maka Tuhan yang engkau kenal itu menjagai langkahmu. Engkau akan melihat engkau dijagai langkahmu. Kakimu itu akan dibelokkan Dia. Engkau tidak akan dibawa kepada pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Oke, itulah perlindungan Tuhan. Daya hidup Tuhan dapat menang atas kekuatan manapun.
Terlebih lagi daya hidupnya melampaui kekuatan apapun. Hidupnya kekal, kuasanya menakjubkan, dan daya hidupnya tidak bisa ditundukkan oleh makhluk ciptaan atau kekuatan manusia manapun. Wow. Lihat ya. Dan daya hidup itu ada dalam saudara. Itu adalah daya hidup Tuhan. Saudara, generasi ini akan berlalu. Generasi akan berlalu, saudara. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup selama-lamanya. Yang mendengarkan, yang menghidupi perkataan Tuhan. Tidak peduli entah saudara masih hidup dengan tubuh jasmani saudara. Atau hidup setelah itu, engkau tetap hidup selama-lamanya. Nggak perlu kita khawatirkan tentang masalah apakah hidup kita. Kita nggak, prinsipnya tetap sama, harus rela kehilangan nyawa. Kepadamu kuserahkan nyawaku setiap hari. Nggak perlu kita misalnya dengan kita mendengarkan perkataan, oh kita akan hidup selama-lamanya. Kalau memang kita diizinkan hidup 1000 tahun, alhamdulillah. Tapi 1000 tahun pun tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan. Tetap ada masanya 1000 tahun. Kali 365 hari. Berarti 365.000 hari. Ya toh? Kalau 1000 tahun, iya kan? Kalau misalnya kali 365 hari 1 tahun, berarti kan 365.000 hari. Kan masih ada batasnya. Kekekalan lebih dari 1000 tahun, saudara. Kalau hidup kita 70 tahun. Kakeknya Jelita bilang kayak gini. Mana Jelita ya? Kita ke rumah opung ya? Bukan, ke rumah kakek katanya. Waduh. Opung. Saya bilang, kan orang Batak kan? Saya bilang tadi kan. Opung. Kakek katanya. Jadi saya cerita-cerita tadi sama kakeknya Jelita. Gimana tadi perjalanannya kemarin itu? Saya masih diminta surat-surat ini katanya. Masih harus minta divaksin katanya. Padahal dia sudah dapat surat dari dokter katanya kan. Sudah ini sudah suratnya katanya. Lalu dia bilang kayak gini. Mana sekarang? Suntik aja. Mana suntiknya sekarang katanya. Suntik aja sekarang katanya. Oh nggak bisa, itu harus menunggu waktunya. Suntik aja. Saya nggak perlu lagi suntik. Suntik mati aja saya. Katanya. Saya nggak mau lagi hidup di dunia ini katanya. Dia nggak mau terima karena dia pernah trauma dulu dengan ketika zamannya PKI. Kan cuma dikasih cangkul, dikasih gula katanya. Waktu dulu yang zaman ini PKI katanya. Hanya dengan itu mereka dianggap PKI katanya. Oh, nanti saya terima ini, saya dianggap jadi ini. Saya nggak mau terima. Itu yang bikin kakeknya Jelita selamat sampai di Batam. Karena nggak mau Jelita dibilangin opung, saudara. Kakek katanya. Opung. Kakek. Nah, umurnya baru berapa tahun? 70 kan paling kan? Lalu gimana kalau 1000 tahun? Ketika usia saudara berapa sekarang? 42, 43, 45. Udah capek dengan hidup ini? Saudara apa ya? Sudah nggak punya semangat muda lagi. Sudah tua kita gitu. Apalagi saudara melihat apa ya, kerut-kerut gitu ya. Apalagi kayak saya kan berkurang giginya kan. Kepikir nggak bisa tumbuh lagi gitu. Mari kita lihat tumbuh nggak. Jadi hidup itu kan
Kalau kita bayangkan kita lahir kembali sekarang, berarti kan kita mengawali hidup kita kayak bayi. Itulah hidup dalam kerajaannya. Hidup penuh dengan sesuatu yang tidak terbayangkan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihinya. Lagi? Allah sanggup melakukan segala perkara sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara sekarang dan selamanya. Kuasanya. Amin. Saudara, itulah hidup kita sekarang. Penuh dengan hal-hal yang baru setiap hari, saudara. Sementara orang-orang tak punya kekuatan lagi, menjadi letih lesu katanya. Coba baca itu Yesaya pasal berapa itu. Teruna-teruna menjadi lelah katanya kan. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Itulah hidup, saudara. Enggak, hidup kita nggak bisa diukur dengan apa yang kita punyai sekarang ini. Nggak ada yang kekal. Hari ini dengan harta berlimpah, besok bisa habis dalam sekejap. Hari ini mungkin di atas dengan otoritasnya, dengan kekuasaannya. Disanjung-sanjung kemana-mana. Nanti akan dibully, akan diinjak-injak orang. Namanya akan dihina. Dulu namanya kalau disebut rasanya itu wow. Sekarang mendengarkan namanya. Selalu begitu, saudara. Ingat gimana dulu gubernur yang kemarin itu, saudara. Wow, itu namanya. Itu sangat ini sekali, saudara. Emang ini negara nenek moyang lo katanya. Tapi begitu dia nikah lagi. Daya hidup Tuhan sungguh ada dan memancarkan cahaya terangnya kapanpun dan dimanapun. Langit dan bumi mungkin mengalami perubahan dahsyat, tetapi hidup Tuhan tetap selama-lamanya. Makanya dikatakan alam maut tidak menguasainya. Itulah jemaat yang didirikan oleh Tuhan. Segala sesuatu mungkin berlalu, tetapi hidup Tuhan akan tetap. Karena Tuhan adalah sumber keberadaan dari segala sesuatu dan akar dari keberadaannya. Hidup manusia berasal dari Tuhan. Surga pun ada karena Tuhan. Nah, gitu loh. Dan keberadaan bumi berasal dari kuasa hidup Tuhan. Tidak ada satu objek pun yang memiliki daya hidup dapat melampaui kedaulatan Tuhan. Dan tidak ada suatu pun yang memiliki energi bisa menghindarkan diri dari wilayah kekuasaan otoritas Tuhan. Saudara, kalau kita baca semua perkataan ini, saudara, itu bisa meningkat terus. Itu bisa menjelaskan. Itu makin lama makin detail. Hanya tentang masalah hidup, jalan hidup, daya hidup. Makin lama makin meningkat. Inilah beda perkataan-perkataan ini, saudara. Makanya dikatakan hanya Kristus akhir zaman yang bisa memberikan hidup yang kekal.
Dengan cara ini siapapun mereka, semua orang harus tunduk di bawah wilayah kekuasaan Tuhan. Semua orang harus hidup di bawah perintah Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa luput dari tangannya. Oke. Mungkin apa yang sekarang engkau harapkan adalah memperoleh hidup. Atau mungkin engkau berharap memperoleh kebenaran. Apapun itu, engkau berharap untuk menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan yang bisa engkau andalkan dan yang bisa memberimu hidup yang kekal. Kalau engkau berharap memperoleh hidup yang kekal, engkau pertama-tama harus memahami sumber hidup yang kekal dan harus terlebih dahulu tahu di mana Tuhan berada. Kalau ditanya lagi, jadi Tuhan di mana berada? Ingat yang tadi. Tuhan itu ada senantiasa di dalam hatimu katanya. Jadi engkau nggak perlu mencarinya keluar. Dia ada dalam hatimu. Dan ketika engkau mendengarkan perkataan-perkataan ini, Tuhan ada di sana. Tuhan menguasai semua. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Bahkan di dalam rasanya engkau tidak melihat Tuhan, tetap ada Tuhan di sana. Kemana kita dapat pergi menjauhi rohnya Tuhan? Tuhan ada. Cuman masalahnya bagi orang-orang yang meninggal itu, bagi sebagian orang ya, yang tidak pernah mencari hidup itu, hidup yang kekal itu, tidak pernah memperolehnya, maka di sana pun dia tidak akan bisa menemukan Tuhan. Jadi sorga itu bukanlah tempat, masalah tempat secara fisik. Jadi walaupun alam roh itu saudara, itu seperti alam fisik ini gitu. Jadi yang di alam roh, apa yang mereka pikirkan itu, ya seperti itulah mereka, disitulah mereka. Dan mereka akan berkumpul dengan roh-roh yang sama sejenis seperti mereka. Jadi kalau dulu dia itu sangat kejam gitu, akan berjumpa dengan orang yang kejam. Tapi kalau waktu hidupnya, dia pernah. Jadi makanya saudara, ada orang di akhir hidupnya itu saudara, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka itu titik awal untuk pencarian dia akan Tuhan. Itu modal dia. Dia itu kayak punya terang. Kayak punya pelita. Untuk menjalani, untuk menapaki perjalanannya. Dan dia akan berjumpa dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Karena itu kehidupan yang berlanjut. Jadi mengucap syukurlah. Di masa saudara hidup sekarang. Engkau sudah punya tujuan yang lain dalam hidupmu. Engkau sudah punya tujuan yang kekal. Jadi sekarang ketika engkau menjalani hidupmu di muka bumi ini, engkau seperti melakukannya di hadapan Tuhan. Maka dimanapun engkau berada, Tuhan ada. Makanya dikatakan tadi, harus tahu di mana Tuhan itu berada. Makanya Tuhan bilang kepada murid-muridnya, sehingga supaya dimanapun aku berada, engkau berada, katanya. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, katanya. Itu firman, saudara. Jadi ketika dia mengucapkan, jadi dia mengucapkan dulu perkataannya supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Seperti itulah cara Tuhan bicara. Dia ucapkan firman-Nya. Barulah kita bisa masuk ke dalam firman. Makanya dia bilang, akan tiba waktunya dan sudah tiba. Polanya begitu selalu.
Tuhanlah hidup yang tidak. Aku sudah mengatakan bahwa hanya Tuhanlah hidup yang tidak pernah berubah. Dan hanya Tuhanlah yang memiliki jalan hidup. Karena hidupnya tidak berubah, maka hidupnya kekal. Karena Tuhanlah satu-satunya jalan hidup, maka Tuhan sendirilah yang adalah jalan hidup kekal. Oleh karena itu, engkau harus terlebih dahulu memahami di mana Tuhan berada. Dan cara memperoleh jalan hidup kekal ini. Sekarang, mari. Sabar. Tiba-tiba melompat. Sekarang, mari kita bersama-sama bersekutu tentang kedua masalah ini secara terpisah. Nah, bisa kita lanjutin ya. Yang ini sampai berarti ini halaman, kalau di handphone saya halaman 8. Oke, tentang apa tadi? Tentang di mana Tuhan berada dan apa jalan hidup itu, jalan hidup yang kekal itu. Tadi sudah cukup panjang lebar dijelasin, saudara. Ini baru dari 37 halaman, baru 8 halaman gitu dari handphone ya. Kalau di laptop biasanya sedikit gitu. Nah, di laptop saya belum download yang ini ya, yang ayat-ayat pilihan ini, makanya gak muncul. Mungkin saudara, kita lihat perkembangannya ya, gimana nanti, apakah mungkin saya baca dari handphone saja atau saya share gitu. Ya, saya share. Dan kalau orang tanya seperti yang saya katakan gitu, saudara, kita hanya mengikuti Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana, karena kilatnya itu memancar sekarang. Ya, Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada dalam hati kita. Semua kita mengalami Tuhan. Baik, saudara, puji Tuhan. Mari kita akhiri. Selamat ulang tahun adik K katanya. Happy birthday adik Kevira. Happy birthday to you. Happy birthday buat anaknya. Hidup Allah berlimpah. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga kami mengucap syukur untuk anak kami Kevira yang Kau tambahkan usianya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hidup-Mu berlimpah bagi anak kami ini. Berlimpah-limpah. Oh, dia boleh mengalami kelahiran kembali sejak usianya dari 12 tahun. Oh, dia mengalami kelahiran kembali. Dia boleh mengalami hal-hal yang indah. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatinya. Apa yang tidak pernah dilihat. Apa yang tidak pernah dengar. Oh, itulah yang Engkau sediakan bagi anak kami ini. Haleluya. Terima kasih Bapak buat persekutuan ini. Kami bersyukur malam ini juga kami beristirahat sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang fresh. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua.